Karyadi sebagai pelapor tidak terima SP3, penyidik dan Kasat Reskrim Polresta Samarinda dipropamkan ke Mabes Polri. Terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan antara Karyadi sebagai pelapor dengan Kamto selaku Direktur CV Putra Samarinda sebagai terlapor berujung ricuh. Terkait proyek pekerjaan di IKN yang diusulkan oleh PT Nindya Karya kepada Kamto menjadi tanggung jawab bersama dengan perjanjian yaitu buku tabungan dan ATM milik Kamto menjadi ATM bersama dan dipegang oleh Karyadi. Namun, seiring dengan berjalannya proyek sampai selesai, tiba-tiba Kamto selaku terlapor membuat buku ATM yang baru dengan alasan ATM dan buku tabungan yang lama hilang. Sehingga ATM yang baru tersebut yang dipergunakan sebagai alur keluar masuk pencairan dana proyek tanpa ada sepengetahuan dengan Karyadi. Berikut penjelasan langsung dari Karyadi selaku pelapor dalam permasalahan ini. Selamat malam Pak Karyadi. Selamat malam. Pak Karyadi tinggal di Kalimantan Timur ya Pak? Iya. Terus datang ke Mabes Polri ini dalam rangka apa? Dalam rangka melaporkan perkara yang saya alami tentang laporan saya di Polres Samarinda. Apa permasalahan? Permasalahannya kan saya memang ada kontrak kerja dengan saudara Kamto, ada pembagian hasil dengan saudara Kamto. Di tengah perjalanan ada permasalahan mengenai buku tabungan dan ATM yang dilaporkan saudara Kamto itu hilang ke laporan polisi. Padahal buku dan ATM itu ada sama saya. Atas kejadian itu saya melaporkan ke Polres Samarinda dan ditindaklanjutin laporan saya. Laporan pertama, mereka menetapkan di pasal 263 sampai di perjalanan SP2HP ke 3 itu kan masih ditetapkan dari penyelidikan ke penyidikan, masih di 263 Pak. Terus ya, sudah sampai ke tahap penyelidikan. Betul. Terus selanjutnya dari perjalanan itu kan dari Polda meminta gelar khusus atas terlapor saudara Kamto. Jadi saya hadir di Polda, tapi yang terlapor Kamto tidak hadir. Nah, atas dasar itu keluarlah SP3. SP3 ini kan menetapkan di pasal 266. Padahal yang saya tahu pasal pertama kali saya laporkan di LP pertama itu kan 263. Katanya Bapak 2 kali buat laporan ya? Betul. Mana itu? Di Polres Samarinda saya disuruh sama penyidik buat LP baru. Nah, di laporan itu tetap di pasal 266. Di laporan yang kedua itu menjadi pasal 266 yang dituduhkan ke Pak Kamto gitu. Iya, 266. Padahal di laporan pertama sampai ke tahap penyidikan dan gelar perkara itu tetap di 263. 263, betul. Betul lagi laporan yang baru disuruh dan timbul pasalnya yang dituduhkan menjadi 266. Nah, terus jadi atas dasar itu maka Polres Samarinda SP3 kan laporan saya. Itu kan sepengetahuan saya itu kan ada tindak pidananya karena dia membuat keterangan yang tadinya ada buku dan ATM di tangan saya dibilang tidak ada. Saya tahu itu ada pidananya. Jadi mereka juga setelah saya menerima SP3 di tanggal 17 kan dikeluarkan SP3 itu. Tanggal 19 saya menerima SP3 itu. Ada kemungkinan mungkin di Bank Mandiri Samarinda juga mereka buka. Padahal ada upaya hukum yang saya lakukan 14 hari ke depan. Harusnya mereka bersabar dulu. Saya mau melakukan upaya hukum.
Berarti Bapak merasa keputusan mereka membuka blokiran itu prematur ya Pak? Iya, Terburu-buru. kan terburu-buru. Mereka memberikan tenggat waktu nggak sama Bapak setelah keluar? Mereka memberitahu saya, Pak Karyadi, ada waktu 14 hari Pak Karyadi untuk melakukan upaya hukum apapun itu. Nah, tadinya kan saya berharap 14 hari ke depan itu, saya berharap dari pihak kepolisian Samarinda tidak membuat pemblokiran apapun yang berhubungan dengan laporan saya. Jadi saya menganggap ini semua saya didiskriminasikan gitu, tidak benar. Artinya dengan saya datang ke Jakarta ke Mabes, saya akan melaporkan ke Propam karena saya merasa dilakukan tidak benar. Pada tanggal 29 Juni tahun 2024, Karyadi membuat laporan polisi dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 263 KUHP dan berproses hingga ke penyelidikan dan penerbitan SP2HP sampai 3 kali. Namun, di tengah perjalanan penyidikan Karyadi disuruh kembali membuat laporan yang kedua, tetapi kali ini dengan pasal yang dituduhkan yaitu pasal 266 KUHP berdasarkan laporan kedua tersebut. Proses berjalan dan alhasil yang terbit adalah surat SP3. Atas terbitnya surat SP3 tersebut, uang yang ada di beberapa rekening bank dicairkan oleh Kamto. Bapak sebagai kuasa hukum daripada Pak Karyadi ya? Ya, benar Pak. Apa yang harus Bapak lakukan di Mabes Polri Pak terkait perkara ini? Yang kami lakukan terhadap klien kami, pertama kami harus membela hak klien kami dalam menegakkan hukum. Nah, dengan kedatangan kami kemari, tentunya kami ingin mengupayakan jalan yang terbaik untuk keadilan, yaitu kemana lagi kalau bukan ke Mabes Polri, dengan menindaklanjuti terjadinya ketidakadilan terhadap klien kami, yaitu mungkin kita ke Mabes Polri, yaitu mungkin ke Propam. Atas kejadian tersebut, Karyadi merasa dirugikan dan merasa tidak mendapat keadilan, sehingga melaporkan penyidik dan Kasat Reskrim Polres Samarinda ke Propam Mabes Polri. Dari DKI Jakarta, tim Channel 7 TV melaporkan.